Oke, mari kita langsung aja bedah materi Anda hari ini. Pernah nggak sih Anda tiba-tiba ketemu orang penting? Mungkin kolega, klien potensial, atau atasan gitu. Tapi ketemunya di tempat yang nggak formal sama sekali. Mungkin di lift, atau acara kumpul-kumpul, atau pas lagi santai gitu. Nah, sumber yang Anda bawa ini dari buku How to Talk to Anyone, katanya punya pandangan menarik soal apa yang sebaiknya nggak kita omongin pas momen kayak gitu. Jadi misi kita sekarang ya, menggali ini lebih dalam biar Anda lebih siap kalau kejadian. Ada cerita menarik ya di sumber ini, soal penjual namanya William, dia udah lama banget nih coba kontak calon klien gede, Tuan BW gitu. Tapi ya gitu, nggak pernah berhasil. Suatu malang, nggak sengaja ketemu Tuan BW pas jeda pertunjukan opera, di lobi teater. Coba tebak deh dia ngapain. Langsung lo mulai presentasi jualan di situ juga. Kata sumber ini, wah itu kesalahan besar, fatal malah. Betul sekali. Dan yang menarik nih, eh kenapa kok fatal gitu? Kenapa salah? Buku ini, nah khususnya di bab 83 sama 84 yang Anda sebut tadi, punya konsep bagus nih. Pertemuan kayak gini, yang nggak disengaja, di tempat santai, itu dianggap zona aman sosial. Zona aman. Maksudnya tempat orang nggak nyangka bakal ditagih kerjaan gitu ya? Iya, persis. Itu tempat orang pengennya interaksi ringan, basa-basi, nggak yang nuntut atau bikin stres. Coba bayangin Tuan BW tadi. Mungkin dia emang lagi hindarin si William, atau ya lagi pengen nikmatin operanya aja. Tiba-tiba disergap gitu, di lobi pakai presentasi bisnis. Ya pasti dia merasa kejebak kan? Nggak nyaman, mungkin kesel juga. Wah, iya juga ya. Jadi kayak nggak sopan gitu jatuhnya. Lebih dari sekedar nggak sopan biasa sih. Ini soal melanggar ekspektasi sosial di konteks itu. Buku ini bilangnya, tindakan itu kurang bijaksana. Kenapa? Karena nggak menghargai batas-batas sosial yang nggak tertulis itu tadi. Jadi ini bukan cuma soal tata krama ya, tapi ada kaitannya sama psikologi sosial dan baca situasi gitu? Benar banget. Bab 83 itu spesifik bilang, kalau pesta misalnya, itu tempat buat preter. Istilah di buku itu. Buat obrolan ringan yang enak, yang nyenengin. Bukan tempat buat konfrontasi atau nego alot gitu. Bahkan sama orang yang mungkin kita nggak suka. Sama juga pas makan bareng, di bab 84 disebutin tuh, hindari topik berat, topik yang bikin tegang, fokusnya ya jaga suasana enak aja, bangun hubungan baik. Oke, oke. Nah, si William tadi jelas banget melanggar prinsip ini. Dia bawa urusan kantor ke zona amannya Tuan Biwi. Ah, oke, oke. Saya mulai paham nih. Jadi, nyergap orang di momen nggak terduga kayak gitu, risikonya gede ya? Nggak cuma bikin suasana jadi awkward saat itu aja. Tepat. Bisa jadi malah ngerusak kesempatan di masa depan atau hubungan jangka panjangnya. Loh, kok bisa gitu? Ya ini soal persepsi dan kepercayaan kan? Kalau Anda bisa hargain konteks sosial, hargain zona aman orang, itu nunjukin Anda punya kecerdasan emosional, punya respect. Tapi sebaliknya, kalau Anda kelihatan oportunis, manfaatin ketemu nggak sengaja buat agenda pribadi yang berat, orang bisa lihat Anda tuh nggak peka, agresif, malah jadi nggak percaya sama Anda. Ini bisa nutup pintu buat ngobrol lebih enak nanti di waktu dan tempat yang pas. Jadi, tahu kapan harus diem atau cuma basa-basi itu sama pentingnya kayak tahu apa yang mau diomongin nanti gitu ya? Persis. Itu dia intinya. Poin utama nih buat Anda yang dengerin dari sumber ini, pas ketemu orang nggak sengaja, apalagi kalau ada urusan belum kelar, tahan dulu deh dorongan buat langsung bahas itu. Pakai aja kesempatan itu buat perkuat hubungan personal. Ngobrol ringan, tulus, sopan, jangan pakai pertemuan nggak sengaja itu jadi jalan pintas. Nah, ini jadi mikir juga ya, kenapa sih aturan nggak tertulis soal zona aman ini kuat banget ya di masyarakat? Mungkin ya karena hubungan antar manusia itu kan mau personal atau profesional, dasarnya kepercayaan sama rasa nyaman. Kalau kita maksa agenda di waktu yang nggak pas, ya bisa ngerusak fondasi itu. Bener juga. Pertemuan gak terduga itu sebenarnya kesempatan bagus loh buat nunjukin kalau Anda itu menghargai hubungannya itu sendiri, bukan cuma mikir apa yang bisa didapat dari orang itu. Jadi kayak investasi jangka panjang gitu ya. Nahan diri sekarang biar dapat kesempatan lebih baik nanti. Bisa dibilang gitu, kuncinya ya pinter baca situasi, ngenalin momennya. Kecuali ya kalau orang itu yang mulai ngajak ngobrol bisnis duluan. Nah, itu beda cerita. Tapi inisiatifnya jangan dari kita yang punya agenda di pertemuan santai nggak terduga gitu. Oke, jelas banget ini. Nah, sebagai penutup nih, mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda. Coba deh ingat-ingat lagi, pernah nggak ngalamin situasi kayak gini? Ketemu orang nggak sengaja pas lagi santai?
Ada nggak godaan buat langsung bahas topik serius? Kalau iya, gimana hasilnya waktu itu? Dan kalau kejadian lagi nih, kira-kira bakal gimana Anda ngadepinnya sekarang setelah tahu konsep zona aman ini? Coba direnungkan aja.